Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kemasyhuran, kejayaan hanya bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Juru Selamat kami. Kami akui kebesaran-Mu, kedaulatan Tuhan di surga dan di bumi ini. Karena Engkau menciptakan sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Dan Engkau menyatakan kasih-Mu, membuktikan kasih-Mu kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau telah memberi kami firman-Mu, supaya kami dapat bertindak sesuai dalam terang kebenaran firman Allah bagi kami, sementara kami di dunia ini. Dan Engkau beserta kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah mengerai kami, setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, menandakan bahwasanya kami adalah milik umat kepunyaan-Mu. Kekasih dalam Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap pribadi jemaat Tuhan supaya dapat mengerti sampai kepada isi hatimu berdasarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini, menjadi fasilitator menerangkan, menjelaskan kehendak-Mu berdasarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang penuh dengan kuasa disertai dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan menyerapkan dalam kehidupan setiap kami, menarik kami, membawa kami semakin dekat mengasihi Tuhan, mengenal kasih-Mu, anugerah-Mu, kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara ini, banyak nama di dunia ini, dan banyak nama yang ada kuasanya di balik nama itu ataupun di dalam nama itu. Many names in the world carries a certain power, authority with it. Contohnya, Ike, ketua kampung, ada power dia. Certain power, certain authority. YB, Chief Minister, Prime Minister, seorang cikgu, seorang polis, custom, parent, ibu bapak, memiliki certain authority ataupun power. Dan ada dua istilah pengertian kuasa ataupun power. Yang pertama, dunamis. Dalam bahasa Greek, dunamis adalah power or ability. Dunamis adalah kuasa, power. Dapat melakukan, ada ability dan dapat melakukan. So dunamis. Kratos adalah demonstrasi ataupun action kuasa itu. Dunamis adalah kemampuan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua maksudnya power adalah exousia. Exousia adalah authority. Sepertinya seorang pegawai polis traffic boleh menahankan truk yang membawa 2-3 tan, 5 tan kargo. Dia angkat tangan waktu dia menggunakan uniformnya. Dia angkat tangan. Pasti itu lori ataupun truk yang membawa kargo 3-5 tan itu berhenti. Karena apa? Dia memiliki bukan dunamis, tapi dia memiliki exousia, yaitu authority. Yang backing dia, yang memampukan dia, orang dapat taat kepada arahannya adalah undang-undang negara. The law of the land backing seorang traffic. Dia dapat menahankan lori yang membawa kelajuan dan juga yang membawa kargo 2-3 tan. Kalau dia menahannya dengan kekuatannya, dia dapat. Amen. Tapi dia dapat menahankan lori itu karena dia memiliki exousia. So ini dua pengertiannya kuasa. Sebagai polis officer, mereka memiliki exousia, kuasa ini. Sebagai seorang custom, sebagai seorang polis, sebagai ibu bapak juga. Dan inilah exousia. Contohnya tadi seorang polis traffic yang memiliki authority, exousia. Sebagai orang percaya di dalam Yesus, Allah memberi kita, bahkan Tuhan Yesus memberi kita exousia dunamis. Dia katakan dalam Lukas 10, dia katakan Yesus berkata dalam Lukas 10 untuk kita yang percaya kepada Dia, tubuh Kristus di dunia ini.
Aku telah memberimu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, serta kuasa atas segala kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat mencederakan kamu. Tetapi jangan kamu bersukacita karena segala roh iblis menurut perintahmu, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Ini adalah delegated authority, dan dua-dua ini Tuhan Yesus berikan. Karena dia memberikan Roh Kudus, Roh Allah adalah kemampuan, adalah dunamis. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita, supaya tubuhnya melakukannya. Sehingga Roh Iblis takut. Dan mujizat Tuhan dapat dilakukan melalui kita, tubuh Kristus, di dunia ini, karena Dia memberi kita dunamis. Itulah ada yang Tuhan pakai dalam Markus, dipakai sehingga ada yang mujizat yang menyembuhkan orang buta, bahkan ada yang bangkit, dan itu adalah dunamis, kuasa yang Allah melalui Yesus berikan kepada tubuhnya. Dan eksosia juga, Dia memberikan wibawa sehingga iblis takluk kepada arahan kita dan musikan roh iblis dia keluar. Karena yang backing kita adalah the Most High God. Dia memberi kita perintah itu. Ular dan kalajengking melambangkan kuasa kegelapan. Aku telah memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, serta kuasa atas segala kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat mencederakan kamu. Amen. Maksudnya kita berkuasa atas kuasa kejahatan yang melambangkan kalajengking dan scorpion dan ular. Bukan literally ular. Kalau accidentally, oke. Tapi jangan sengaja program kobra itu adalah presumptuous. Allah tidak berhak membacking kita. Tapi kalau sekiranya ular itu accidentally patok kamu, kita ada hak untuk claim immunity, neutralization kuasa itu. Tapi dalam ayat ini, Yesus Kristus yang Allah memberi kita sebagai tubuh Kristus wibawa dunamis dan eksosia ini. Dan pada pagi ini topik kita adalah nama Yesus Kristus, the name of Jesus. Dulu dalam perjanjian lama, nama Allah Yehova, nama Allah Yehova. Dalam firman Tuhan juga nama Allah Yehova, Jehovah itu it is forever. Ada firman Tuhan. Tapi kita harus mengerti maksudnya forever. Forever. Nama Yehova, it shall be the name for the Israel, their God forever. Jadi kalau kita tidak mengerti kandungan kitab sepenuhnya, karena kita memberi penerangan dari satu ini satu ayat ini, jadi lebih jelas. Maksudnya forever itu Yehova. Yang salah memahami sekarang ada yang ikut Yehova, tapi dalam konteks firman Tuhan Allah mengatakan namanya Yehova pada masa itu sampai kepada selesai tugasnya. Namanya El Shaddai. Dia adalah berdasarkan apa yang ingin dilakukan dari season itu. Yesus datang, Dia mengubah semua itu. Nama Allah di dalam Yesus penuh dengan full of grace and truth. Yesus Kristus, Immanuel, Allah bersama kita. Dia datang jadi nama Allah dari sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tapi Yesus Kristus tidak Yehova lagi. Jangan keliru kalau saksi Yehova datang, itu adalah yang sesat. Dulu memang Yehova nama Allah, banyak nama Allah dalam Alkitab. El Elohim, El Shaddai, El Retta. Tapi Yesus datang, nama Allah. The letters of death dan the only name bagi Allah di dunia di surga sekarang ini adalah Yesus Kristus. Okay, so nama Yesus Kristus. Dan tadi kita lihat authority yang diberikan kepada seorang pegawai. Jikanya ambassador untuk Malaysia ke tempat yang lain yang menulis suratnya untuk recognition daripada negara yang akan menerima surat itu,
supaya seorang yang mensurat itu disainkan oleh orang yang figure yang authority dalam negara itu. Kalau seorang yang sekiranya seorang yang bekerja perintah biasa sign, tidak direkognize. So the right figure, prime minister ataupun si minister ataupun siapa yang diberi authority, diberi hak dalam negara itu sebagai ambassador-nya yang sign surat itu dan dikirimkan kepada negara itu dan akan diterima, recognize. Okay? So itu maksudnya. Nah, tapi nama Yesus, Bapak Ibu, nama Yesus di surga dan di bumi ini adalah satu-satu nama yang semua ciptaannya harus takluk, tunduk, dan itulah satu-satu nama yang berkuasa, maha kuasa di surga dan di bumi ini selama-lamanya. So, nama Tuhan kita Yesus Kristus wibawa di surga dan di bumi, berkuasa di surga dan di bumi ini, di bawah bumi, nama Yesus Kristus. That at the name of Jesus, every knee should or must bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue frankly and openly confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Meskipun pada saat ini masih ada diberi grace karena orang masih tidak mau, banyak yang tidak mengaku Yesus. Tapi kalau iblis mengaku, manusia ada yang tidak mengaku Yesus, Tuhan Yesus pada masa ini. Sedangkan roh iblis dan iblis sendiri mengakui karena mereka tahu siapa Yesus, Allah pencipta itu. Mereka tahu tunduk kepada Dia apabila nama Dia disebut. Tapi manusia masih sekarang ini masih ada yang masih ada tidak mau acknowledge Yesus Kristus. Tapi one of these days mereka akan menghadapi Dia. So setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. So namanya berkuasa di surga dan di bumi ini. Bapak Ibu Saudari, dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sebutan nama Yesus adalah dalam 1176 kali nama Yesus kita temui dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang pertama, saya ingin bahwa nama Yesus berkuasa di surga di bumi ini, di bawah bumi. Nama Yesus memberi keselamatan, bagi jiwa kita, dan salvation juga membawa pengertian perlindungan, protection. Nama Yesus memberi keselamatan, hanya nama Dia memberi keselamatan, hanya di dalam nama Dia ada keselamatan bagi jiwa kita, karena nama Dia berkuasa di surga dan di bumi ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan, even last minute, seseorang itu sebelum nafasnya terakhir, dia ingat nama Tuhan. Lord Jesus, selamatkan saya, pasti selamatkan. Tapi jangan don't take risk, jangan tunggu sampai terakhir itu nanti tidak ada masa, susah juga. Masih sekarang, lebih alangkah baiknya sekarang kita mengakui Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, karena nama Yesus mengandungi kuasa untuk menyelamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamatkan. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Setiap orang, termasuk orang yang belum mengenal Dia, tapi pada saat itu mereka mengenal Dia dan berseru kepada Dia mendengar. Karena Dia Allah yang penuh kasih kemurahan. Masalahnya orang hilang binasa karena mereka tidak mau menerima Tuhan, tidak bersyukur kepada nama Tuhan. So mereka menerima bukan keselamatan tetapi konsekuensi menolak Tuhan dan dibinasakan. Tapi nama Yesus memberi keselamatan, hanya nama Dia memberi keselamatan, memberi perlindungan dalam hidup kita. Dia adalah penyelamatan melalui siapa yang lain, karena tiada nama lain di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan kita. So hanya dalam nama Yesus. Salvation hanya dalam nama Yesus. There is no other name. Nama Yesus. Jangan seru nama Yehova ataupun nama lain. Seru nama Yesus. Ini zaman baru. Ini adalah era kita. The church age. Tidak kita hidup dalam zaman Musa lagi.
Old Testament. Tapi Yesus telah datang, so kita ikut dia. So serukan nama dia. Nama Tuhan ialah menara yang kokoh. Orang benar lari ke sana dan mendapat keselamatan. The name of the Lord is a strong tower. Gambarannya pada masa itu, orang mencari tempat perlindungan. Mereka mencari pergi ke tower, kota yang tinggi sehingga musuh tidak pernah memanahkan mereka. So digambarkan nama Tuhan adalah seperti itu. Benteng kita, protection. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. Orang benar, orang mengenal Tuhan, lari dan di situ dapat perlindungan kita. Yang kedua, nama Yesus memberi kita kuasa, bahkan di dalam nama dia menjadi pembela kita sebagai orang percaya. Jesus is our advocate yang membela kita, membenarkan kita. Dia yang ini adalah gambaran kalau di dalam courtroom, di dalam pembicaraan, dialah seorang lawyer kita, advocate kita. Dia membela kita. Tuduhan datang tapi dia membela kita. So Yesus membela kita. Sehingga dia katakan mereka dibenar di dalam aku. Dia kebenaran kita. Dia yang advocate yang membela kita daripada tuduhan musuh kita. Tuduhan orang lain. Maka Yesus menjadi pembela kita apabila dia adalah Tuhan yang bersama kita. Tidak bisa 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Akan tetapi jika sesiapa berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela di hadirat Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu seorang insan, Kristus Yesus. Dalam tafsiran baru, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Dia yang membela kita dan menjadi daripada orang yang berdosa yang seharusnya dihukum menjadi orang diterima oleh Allah. From sinner to saint, kita dikuduskan, diterima karena Yesus Kristus. Di dalam dia yang membela kita. 1 Korintus ayat 11. Begitulah kelakuan sebilangan daripadamu dahulu, tetapi kamu telah dibersihkan, dikuduskan dan diperbenarkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan Roh Allah. Nah, dulu memang kita seorang berdosa, tidak ada harapan, tetapi Yesus datang untuk kita. Di dalam dia kita menjadi benar. Dia kebenaran kita. Dia membela kita dari tuduhan yang lama yang telah kita serahkan kepada Tuhan. Dalam Yesus dia membela kita. Dia kebenaran kita. Dia ada situ. Memang mereka ini dulu, tapi now mereka dalam saya, mereka benar. Karena di dalam dia. Setelah menebus mereka dengan darahku, dia menjadi benar. So dia membela kita. Setiap tuduhan dia membela kita. Daripada sinner to saint, Yesus Kristus membela kita. Yang ketiga, namanya menyembuh. Nama Yesus ada kuasa menyembuh karena dia adalah Allah yang menyembuh. Nama Yesus memiliki kuasa menyembuh. Kisah Rasul 3 ayat 6. Kemudian Petrus berkata, emas perak tiada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret bangkit dan berjalan. Orang itu bangkit. Orang itu melompat. Petrus memegang tangan kanannya orang itu. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan menolongnya berdiri, diangkatnya berdiri. Lalu serta merta tulang kaki dan buku lalinya mendapat kekuatan. Orang itu melompat bangun, berdiri lalu berjalan. Kemudian dia masuk ke bait suci itu mengikut Petrus dan Yohanes sambil berjalan melompat dan memuji Allah. So nama Yesus, emas dan perak aku tidak ada. Ada sedikit duit pakai belanja makan, tapi itu tidak dapat menolong orang itu.
Tak akan Petrus langsung tidak ada 1 ringgit, ada. Tapi maksudnya sini itu tak akan membantu orang itu. Yang lebih berharga, yang sangat penting ada pada dia untuk orang itu. Jadi itu yang dia promosikan. Bukan peso, bukan ringgit, tapi dia katakan yang sangat bermakna, yang sebenarnya itulah yang orang itu perlukan. Dia harus disembuhkan supaya dia sendiri dapat bekerja. So dia beri dia 1 ringgit, 2 ringgit, 10 ringgit pun orang itu masih begitu, dia begitu juga. Jadi Petrus memberi yang terbaik, yang mengubah destiny orang itu. Emas dan perak tiada padaku, tapi apa yang ada padaku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Mesir bangkit dan berjalan. Orang itu dari saat itu perubahan dari hidupnya, destiny hidupnya. Sementara dunia ini berubah, dia dapat bekerja sendiri, dia dapat bebas karena kuasa Yesus menyembuh dia. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 29-31, ya Tuhan, lihatlah urutan mereka dan kurniakanlah kepada hamba-hambamu ini sepenuh keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Hulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan dan lakukan tanda-tanda ajaib serta mukjizat dengan nama hamba suci-Mu Yesus. Setelah mereka berdoa, tempat mereka berhimpun itu bergoncang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengucap firman Allah dengan berani. So ini doa mereka. Mereka waktu itu akan terancam dan mereka seru kepada Tuhan yang memberi mereka wibawa dan kuasa, keberanian sehingga mereka tetap berdiri. Dan nama Yesus juga membawa wibawa untuk kita. Ada wibawa kepada kita, delegated authority diberikan kepada kita tubuh Kristus dalam namanya. Sebagai tubuh Kristus di dunia ini, kita perlu Tuhan dan dia tahu dia memberi kita wibawanya, beri Roh Kudusnya supaya kita sebagai tubuhnya di dunia ini dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan mandatkan kepada kita. Markus 16:17-20. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dengan namaku mereka akan menghalau roh-roh iblis, dan mereka akan bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tanpa mudarat. Kiranya mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia disambut naik ke surga lalu duduk di kanan Allah. Para muridnya pergi menyampaikan perkabaran Injil di seluruh dunia. Tuhan bekerja bersama mereka, mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi Tuhan, dia harus melengkapi kita dengan wibawanya, Roh Kudusnya, supaya kita dapat melakukan menjadi saksi Tuhan. Karena bersaksi untuk Tuhan harus ada disertai dengan mujizat dan confirmation bahwa itu benar. Especially kalau kita pergi dengan orang yang belum kenal Tuhan di dalam orang di tempat kegelapan. Disitulah Tuhan izinkan kuasanya makin bersinar. Itulah baiknya juga berkatnya kalau di penginjilan tempat baru. Kita harap ada masanya nanti kita ke rumah yang belum dijangkau supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi di tempat yang semakin gelap, terang Tuhan bersinar. Kuasa Tuhan dinyatakan, meyakini orang sudah orang datang kepada Tuhan. Harus ada power encounter itu, baru orang percaya. Kalau begitu saja, kenapa? Intelektual tidak cukup. Harus ada disertai dengan penyertaan kuasa Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia yang berserta, dia yang melakukan itu, mengesahkan bahwa Mesias itu benar dan dibacking dengan mujizat, tanda-tanda ajaib. Hati manusia keras, sekeras-kerasnya, harus disedarkan, dilembutkan oleh kuasa Allah, kesadaran.
Dan satu caranya adalah kuasa Tuhan melakukan mujizat. Dan katakan juga mujizat yang terbesar adalah kesedaran keselamatan jiwa seorang itu. Dia terharu dan dia terkonfiksi dalam hatinya. Dia akan binasa, dia akan dihancurkan, dia hancur dalam hatinya. Dia perlu Tuhan. Kesedaran yang sangat meyakinkannya, sehingga ada conviction itu. I cannot live more day to day unless saya terima Tuhan dari hidup saya. So conviction ini membawa orang itu menerima Yesus menjadi Tuhan selamanya. Dan juga tanda-tanda yang lain diperlukan. Tapi itu adalah perbuatan Roh Kudus Tuhan. Dia yang menarik orang datang kepada Allah, pelayanannya. Tapi melalui tubuhnya kita bersaksi, dia yang melakukan itu melalui kita. Diri kita tak tahu diberikan untuk kita sebagai tubuh Kristus. Nama Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi ini, memberi kita keberanian dan kemampuan dari saksi-saksinya di dunia ini. Especially juga kepada keluarga kita, karena dia mau ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke bumi. Terkadang ahli keluarga yang mengenal kita itu juga yang ada challenge-nya, membawa mereka bertobat dan terima Tuhan. Mereka terlalu mengenal kita. Tuhan Yesus juga berkata, only in His own time a prophet is not being honored. Tuhan Yesus sendiri berkata, apakah bukankah ini anak Yusuf? Jadi mereka melihat daripada selonya, surface-nya. Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat yang datang turun di antara manusia. Tidak juga semua mengenal dia. Siblingnya sendiri juga lambat mereka percaya. Waktu sudah dibangkitkan, Roh Kudus datang menyadarkan, barulah orang ini, wah Yesus, inilah Mesias. Jadi hanya Allah, Roh Allah yang menarik orang datang. Kesedaran mereka melihat bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah yang dikatakan dalam firman-Nya, itu memang benar. Dan Tuhan juga memberi kita jaminan. Yesaya 54:17, setiap senjata yang dibentuk untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang mendakwa engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah harta pusaka hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang diterima mereka daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. No weapon forged against you will prevail, and you will refuse every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Wow. Dan nama Yesus, nama dia adalah nama Allah Pencipta. Dia adalah the Lord God, Allah Pencipta. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. FVP. Yesus Kristus, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah alas sulung antara segala yang diciptakan. Karena melalui dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan di surga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang bertahta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan, segala-galanya telah diciptakan melalui dia dan untuknya. So inilah Yesus Kristus, Allah kita, pencipta alam semesta. Yesaya 7:14. Oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia akan menamainya Immanuel. Yesus menggenapi semua ini. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikurniakan bagi kita. Di atas bahunya tampuk pemerintahan, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Wah, inilah Allah kita, Yesus Kristus. Dia datang menggenapi semua nubuatan kalian. Dan nama Allah adalah ialah Yesus Kristus. Pada mulanya, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah, kalimat Allah.
Dia adalah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang diciptakan tanpa Dia. Hidup ada dalam namanya, dan hidup itu cahaya manusia. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Yesus datang penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Itulah kasih kurnia. Allah tidak seperti dalam perjanjian lama menghukum terus menerus, dilemparkan dengan batu sampai mati. Itu arahannya. Waktu mereka memegang tabut perjanjian itu, karena kuda itu seakan sengit dan jatuh karena jalan raya tidak steady, tapi Tuhan bilang tidak boleh sentuh. Seorang itu mungkin niatnya baik, dia sentuh karena dia pikir itu akan tumpah mati terus ya. Bisa ada itu, seorang mati terus kena kekudusan Allah. Masa nama Yahweh di situ, immediate, instant, tapi Yesus datang dengan kasih dan kebenaran. Dia menanggung semua itu dalam dirinya. So melalui Dia kasih karunia disalurkan kepada umat manusia yang tak benar. Until one day the door of grace dia akan tutup. Tapi pada masa ini Yesus membawa anugerah yang kasih karunia untuk semua umat manusia. Ini masa anugerah Tuhan tercurah dalam nama Yesus, dan Dia adalah the source of life. Dia adalah sumber kehidupan here and after, di dunia ini dan di akhirat. Seperti beberapa ayat yang kita telah baca tadi, di dalam Dia adalah source of life, heavenly, eternal, rohani dan jasmani. Yesus adalah sumber kehidupan itu. Source of life here and after. Yohanes 11:25 dia berkata, Yesus berkata kepada Marta, karena masa itu Marta tidak ada harapan putus asa, terpisah dengan adiknya. Dia katakan, Yesus berkata, waktu dari dunia itu, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya padaku akan hidup meskipun dia sudah mati. Kalau dalam Yesus, hidup mati sama saja. Dia adalah kehidupan. Yang mati dapat dihidupkan. Di dalam Dia, ini adalah untuk orang yang percaya. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui Dia dunia diselamatkan. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman, karena dia tidak percaya dalam nama anak tunggal, yaitu Kristus. So Dia sumber kehidupan. Dia datang supaya ada harapan bagi dunia yang sudah kegelapan. Allah mengutus anaknya. Misi Yesus datang menjadi penebus, lahirnya menjadi manusia, hidup sebagai manusia tapi tidak berdosa. Dia hidup di dunia ini sebagai anak-anak Allah. Anak manusia terus anak Allah terus menyelesaikan karya penebusannya di atas surga. Roh Kudus mengambil tempat. Karena Allah mengasihi kita, bukan kehendak Allah seseorang itu akan dilemparkan di lautan api bersama iblis yang adalah musuh kita. Tetapi apakah daya jika seseorang itu menolak anugerah Tuhan, menolak kasih Allah dari Yesus, menolak anugerah Tuhan? Tiada yang berkuasa untuk menyelamatkan dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sumber kehidupan di surga dan bumi ini. Nah, sebagai orang percaya, Allah kita tahu Yesus memberi kita sebagai tubuh Kristus, commissioning us in this life, in this world, to be His witness. Sebelum Dia datang kedua kali atau sebelum Dia mengangkat derajatnya banyak saja, Dia mau semua orang seboleh-bolehnya, semua suku bangsa mendengar Injil keselamatan ini. Tapi ada deadline-nya, Dia akan melakukan itu. So Dia memberi commissioning kepada tubuh Kristus, ke gereja.
Matius 28, 18-20. Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan senantiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus memberi kita sebagai orang percaya, Tuhan Kristus, semua kita memiliki misi ini, menjadi Kristus. Reaching out to our circle of friends, meskipun kita tidak mungkin sampai ke New York ataupun di Iceland, tapi di mana kita berada, semua kita diberi tugas khas ini menjadi saksi Kristus. Dan yang seterusnya, yang terakhir, yang ke-8, nama Yesus Kristus selain pada penyelamatan, selain pada memberi kehidupan, Dia juga adalah eternal God. Yesus Kristus, nama Allah adalah Allah yang kekal. He is the eternal God. Wahyu 1:5 dia proklamasikan banyak firman Tuhan yang pointing to Jesus Christ, supaya seharusnya tidak ada manusia yang ragu-ragu lagi tentang Yesus Kristus, siapa dirinya. Dan dalam yang ke-8 ini, dalam Wahyu 1:5 daripada Yesus Kristus saksi setia, dialah yang pertama dibangkitkan daripada kalian orang mati. Dia mati untuk dosa dan bangkit menjadi juru selamat. Dan dialah raja kepada sekalian raja dunia. He is the King of Kings and Lord of Lords. Yesus mengasihi kita, maka Dia membebaskan kita daripada segala dosa kita dengan darahnya. Upah dosa ya mau, tapi Yesus datang melaksanakan semuanya itu. Dia menanggungkan, Dia membayarkan semua lunas. Di dalam Dia kita menerima kesempatan, di dalam Dia kita menerima kebenaran, karena Dia adalah eternal God. Dalam ayat 8 Wahyu 1, Yesus Kristus proklamasikan, Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada sekarang dan yang ada dahulu dan yang akan datang. Dialah Allah eternal God. Yesus, dalam Dia kita melihat Allah yang menciptakan sumber kehidupan. Dia dalam Wahyu mengatakan lagi, menjelaskan sejalannya supaya manusia jangan hilang. Meskipun masih ada juga, tapi itu bukan salah Tuhan lagi, bukan salah Tuhan lagi, bukan salah kita yang percaya, kita bersaksi. Dalam Wahyu 19:16, pada jubah dan pahanya tertulis nama Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, King of Kings and Lord of Lords. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang di awal dan yang di akhir. Wahyu 22 ayat 16 dan juga proklamasikan, Aku Yesus telah menyuruh malaikatku memperlihatkan segala hal ini kepadamu untuk semua jemaah. Akulah tunas dan juriat Daud dan bintang fajar yang bersinar. Yesus Kristus, I, Jesus, have sent angels to testify to you about these things for the churches. I am the root and descendant of them, the bright morning star. Wow. Inilah Allah kita yang Tuhan Yesus Kristus. Ini sebagian kebenaran menolong kita supaya kita tahu Yesus Kristus Dialah segala-galanya yang firman Tuhan katakan. Kemuliaan kebesaran Allah menjadi antara dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu.